Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan teman-teman akan mengerjakan tugas proyek matematika, yaitu grafik percepatan terhadap waktu atau akselerasi menggunakan pendekatan turunan. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Brian Aditama dan teman saya Muhammad Fahmila Jami Valiasa. Nama saya Muhammad Rizky Karamdhani. Oke, ini adalah bahan dan alat untuk mengerjakan tugas proyek ini. Yang pertama ada pastinya sepeda motor ya, dan ini ada stopwatch ya, kita menggunakan HP. Lalu ada pulpen dan buku untuk mengerjakannya. Sebelum kita praktek, kita harus mematuhi prosedur K3, yaitu kita harus memakai helm dulu waktu kita praktek. Oke, ayo. Ini kita mendapat dari dua detik pertama kita mendapat 10 km per jam, dan detik keempat kita mendapat 22 km per jam, dan detik ke-6 kita mendapat 34 km per jam. Dan sepeda motor membutuhkan waktu sekitar 7,76 detik untuk mencapai kecepatan 40 km per jam. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk membuat grafik kecepatan terhadap waktu. Yang pertama, kita harus mengkonversi dari satuan kilometer per jam menjadi meter per second agar bisa selaras dengan waktu yang akan digambar. Yang pertama, dari 10 km per jam tadi kita bagi 36 untuk menjadi meter per second, yaitu sebesar 2,78 meter per second. Dan seterusnya yaitu 22 km per jam kita bagi 36 jadi 6,11 meter per second. 34 km per jam kita bagi 36 jadi 9,44 meter per second. Dan yang terakhir 40 km per jam kita bagi 36 dan hasilnya 11,11 meter per second. Dan ini merupakan tabel sebelum kita untuk memasukkan ke grafik. Ini adalah tabel yang kita perlukan agar kita memudahkan membuat grafik. Seperti tadi, untuk detik kedua kita mendapat 2,78 meter per second, dan detik keempat kita mendapat 6,11 meter per second, detik ke-6 kita mendapat 9,44 meter per second, dan detik terakhir 7 kita mendapat 11 meter per second di detik 7,76. Baik, selanjutnya yaitu adalah penggambaran grafik. Setelah semua dikonversikan menjadi disamakan menjadi meter per second untuk kecepatan dan waktunya yaitu second sendiri, kita bisa membuat grafik di mana di sini kita mulai dengan detik kedua atau second kedua, waktu kedua, kita mendapat 2,78 meter per second, dan detik keempat kita mendapat sebesar 6,11 meter per second, dan detik ke-6 kita mendapat 9,44 meter per second, dan detik terakhir di 7,76 kita mendapat 11,11 meter per second kecepatannya. Baik, selanjutnya yaitu adalah menghitung percepatan rata-rata. Untuk percepatan rata-rata sendiri rumusnya adalah delta V dibagi delta T, dan delta V sendiri di sini kita bisa dapatkan dari kecepatan 2 dikurangi kecepatan 1, dan delta T sendiri kita bisa dapatkan dari T2 dikurangi T1 atau waktu kedua dikurangi waktu 1. Untuk yang pertama ini, untuk interval yang pertama kita tidak perlu mengurangi langsung saja karena
kecepatan 1 adalah 0. Kita langsung saja ini dari delta V yaitu sebesar 2,78. Ini tadi kita hitung, dan delta T sebesar 2. Jadi 2,78 ini dibagi 2 sama dengan hasilnya 1,39 meter per second kuadrat. Dan untuk interval kedua kita diketahui nih T sama dengan waktunya yaitu adalah 2. Dan untuk waktu selanjutnya yang kedua adalah 4 detik. Jadi ini nanti kita kurangi saja. Nah, ini kita masuk dari perhitungan seperti tadi yang kecepatan 2 dikurangi kecepatan 1 dan waktu kedua dikurangi waktu ke 1. Ini untuk yang pertama yaitu untuk kita mencari delta V dulu. Delta V yaitu kecepatan kedua dikurangi kecepatan 1, berarti dari kecepatan di detik keempat ini kita kurangi dengan kecepatan yang detik kedua. Berapa? Kita lihat. Untuk kecepatan detik keempat ini 6,11 dan kecepatan detik kedua itu 2,78. Kita kurangi saja 6,11 dikurangi 2,78 dan detik keempat ini dikurangi detik kedua. Hasilnya 3,33 dibagi 2. Dan untuk hasilnya terakhir 1,67 meter per second kuadrat. Nah, untuk ke interval ketiga ini kita ketahui ini waktu satu sama dengan 4 detik, waktu kedua sama dengan 6 detik. Nah, kita langsung masukkan saja untuk mencari delta V. Kita kurangi seperti tadi, yaitu kurangi waktu ke-6 dikurangi dengan waktu ke-4. Berapa waktu ke-6? 9,44. Kita kurangi saja 9,44 dikurangi 6,11 dan detik ke-6 dikurangi ke detik ke-4 sama dengan hasilnya tadi 1,67 meter per second kuadrat. Dan ini adalah interval terakhir atau detik terakhir, yaitu diketahui waktu 1 sama dengan 6 detik dan waktu kedua yaitu 7,76 detik. Kita langsung kurangi saja seperti tadi untuk mencari delta V dibagi delta T, yaitu detik kecepatan terakhir tadi di detik 7,76 kita bagi saja dengan kecepatan di detik ke-6. Ini ya hasilnya 11,11 dikurangi 9,44 dan dibagi 7,76 dan dikurangi 6, hasilnya 1,67 per 1,76. Nah, hasil akhirnya ini untuk percepatannya yaitu sebesar 0,95 meter per second kuadrat. Ini sebagai hasil akhir dari percepatan terhadap waktu atau percepatan saat. Ini adalah untuk percepatan di detik ke-0 sampai detik kedua kita mendapatkan sebesar 1,39 meter per second kuadrat. Untuk percepatan di detik kedua sampai detik keempat kita mendapat 1,67 meter per second kuadrat. Dan untuk percepatan di detik keempat sampai ke-6 kita mendapat 1,67 meter per second kuadrat. Dan terakhir untuk detik ke-6 ke detik terakhir 7,76 detik ini kita mendapat kecepatan sebesar 0,95 meter per second kuadrat. Ini untuk kesimpulan bahwa sepeda motor menunjukkan percepatan atau akselerasi yang stabil sebesar 1,67 meter per second kuadrat pada detik ke-2 sampai ke-6. Ini kita lihat ini stabil. Dari kecepatan awal tadi kita naik langsung stabil. Dan selanjutnya untuk ekstreman selanjutnya akselerasi menurun pada detik terakhir, sedikit menurun. Oke. Dan ini untuk detik terakhir dari detik ke-6 sampai detik ke-7,76 ini adalah besaran bahwa akselerasi itu menurun gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.